Sudah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala naji ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, musyahidin al-kiram. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sedikit dari sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mukhtar Ibn Atarid Al-Bughuri Al-Jawi Al-Batawi. Ini merupakan salah satu risalah yang beliau tulis di antara kitab-kitab atau risalah yang beliau tulis. Dan kitab ini beliau beri judul As-Sawa'iqul Muhriqah lil Awhamil Kadhibah fi bayani hillil balut wa raddi ala man harramah. Baik. Jadi judulnya adalah As-Sawa'iqul Muhriqah lil Awhamil Kadhibah fi bayani hillil balut wa raddi ala man harramah. Baik. Jadi sebelum itu kita ingin menyampaikan atau ingin membuatkan resensi secara audio dan juga video, khususnya terhadap risalah-risalah atau kitab-kitab yang ditulis, yang diwariskan oleh para ulama kaum muslimin, wabil khusus adalah para ulama-ulama yang berasal dari Indonesia. Dan ini adalah insyaallah kitab yang pertama yang akan kita kupas secara singkat. Dan insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan mengupas kitab-kitab yang lain yang ditulis oleh para ulama. Ini sebagai upaya juga untuk melestarikan warisan ilmu yang ditinggalkan oleh para ulama kita. Pembahasan yang akan kita sampaikan adalah yang pertama kita membahas tentang judul kitab tersebut. Kemudian pembahasan kedua kita akan bahas sekilas tentang profil penulis kitab tersebut. Kemudian pembahasan ketiga adalah kita masuk ke dalam pembahasan kitab. Ya. Pembahasan kitab terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, apabila ada alasan penulisan dari sebuah risalah tersebut, maka kita akan sampaikan alasan kenapa penulis menulis kitab tersebut atau risalah tersebut. Ya. Kemudian kita akan membahas secara singkat apa isi dari kitab tersebut. Kemudian yang terakhir kita akan membacakan sedikit dari penutup di dalam kitab tersebut. Ya, semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua dan juga bisa menghidupkan ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh para ulama kita. Baik, pembahasan yang pertama adalah mengenai judul kitab ini. Maka beliau mengatakan kitab ini beliau beri judul As-Sawa'iqul Muhriqah. Ya. Jadi halilintar atau sambaran yang membakar lil awhamil kadzibah, terhadap waham, ya, terhadap prasangka-prasangka dusta, fi bayani hilil belut wa raddi ala man harramah, dalam menjelaskan tentang kehalalan belut dan bantahan terhadap orang yang mengharamkannya. Baik. Dan nama lain dari kitab ini adalah Kitabul Belut. Baik, Kitabul Belut. Belut sendiri itu adalah bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Kalau bahasa Jawa ya welut gitu istilahnya, nyebutnya welut. Ya. Maka di sini pun disebutkan, ya, Kitabul Belut nau'un minas samak tawilun mithlul hayyah lakinnahu amlas, yaitu satu jenis ikan yang panjang seperti ular
Lakinnahu amlas, tapi dia tidak punya sisik, polos. Ya. Lakishrolahu, tidak memiliki sisik. Launuhu asfar, warnanya kuning. Yaskunu fi atrafil anhar wal mazari, yang tinggal di pinggiran-pinggiran sungai ataupun sawah, persawahan. Ya. Fi hijrin mamlu'in ma, di dalam lubang yang penuh dengan air. Baik. Itu adalah kitab Hud. Nah, untuk kitab ini sendiri wallahu alam kami belum mendapati atau ya belum mengetahui ada yang masih beredar cetakannya ataukah tidak, karena kita sendiri mendapati ini bentuknya masih ya bisa dikatakan nuskhoh gitu ya. Bisa dikatakan nuskhoh karena untuk yang versi cetakan sendiri kami belum mendapati ya. Ya mungkin ada yang sampai sekarang masih mencetak, tapi wallahu alam kita masih belum tahu. Ya, adapun nuskhoh yang kita miliki ya, ini adalah gambaran dari nuskhohnya. Ini diterbitkan oleh Al-Ma'had Al-Islami Lirboyo Kediri. Ya, jadi yang menerbitkan buku ini ya, risalah ini adalah Pondok Lirboyo. Tapi wallahu alam kita belum ngecek ke sana apakah di Lirboyo masih cetak ataukah sudah tidak cetak lagi. Ya, ala kulli hal, maka kita akan memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang siapakah penulis kitab ini. Penulis kitab ini adalah Syekh Muhammad Mukhtar Ibn Atarid Al-Bughori Al-Jawi Al-Batawi Tsummal Maki Asy-Syafi'i. Kunyah beliau adalah Abul Is'ad. Nama beliau Muhammad Mukhtar. Ayahnya adalah Atarid, ya, kemudian beliau aslinya adalah Bogor, Jawa Barat. Ya. Jawa Barat, ya. Kemudian beliau sempat ya dalam belajarnya sempat belajar di Betawi. Mekah sempat belajar di Jakarta, di Betawi. Ya, ketika itu belajar kepada Syekh Abdullah Ibnu Aqil Ibnu Yahya Mufti Batawi, Mufti Batawa. Beliau ketika dari Bogor kemudian lanjut ngaji kepada Syekh Abdullah ini, yang mana beliau adalah Mufti Betawi di zaman itu. Ya, beliau lahir tahun 1278 Hijriah. 1278 Hijriah. Kalau sekarang 1442, ya sekitar lebih dari 100 tahun yang lalu. Nah, riwayat pendidikan beliau ya, ini kita menukil dari kitab A'lamul Makkiyin yang ditulis oleh Al-Muallimi. Beliau mengatakan di sana, Wulida bibaldati Bogor, asimatu Jawa al-Gharbiyah. Beliau lahir di Bogor, ibu kota Jawa Barat. Wa nasya'a biha, dan beliau tumbuh di sana. Wa hafizal Qur'an Karim. Ya, beliau menghafal Al-Quran, kemudian beliau menghafal matan-matan, ya, sebagai tradisi para penuntut ilmu menghafal matan-matan dalam fikih dan juga nahwu. Kemudian beliau pindah atau belajar ke Betawi, ke Jakarta. Ya, belajar kepada Mufti Jakarta ketika itu, Mufti Betawi ketika itu Syekh Abdullah bin Aqil. Ya, di sana beliau juga setoran matan-matan, ya, dan beliau menghafal banyak matan, di sana Mulhatul I'rab dalam masalah nahwu, Alfiyah bin Malik, kemudian Qatar nada, dan juga matan-matan Syafi'iyah, matan-matan fikih Syafi'i. Nah, kemudian beliau pun akhirnya ada kesempatan pergi ke Hijaz. Beliau akhirnya pergi haji ke Mekah. Dan akhirnya beliau pun tinggal di Mekah, ya. Kemudian di sana beliau belajar, ya, di antaranya guru-guru beliau adalah Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syato, yaitu penulis kitab I'anatul Talibin yang masyhur, ya, penulis kitab I'anatul Talibin Hasyah Qurratul Ain yang ditulis oleh Al-Alamah Al-Milibari, ya. Ya. Kemudian juga beliau belajar, ya, itu belajar fikihnya, ya, kepada Syekh Sayyid Abu Bakar Syato di Mekah.
kemudian belajar hadis kepada Syekh Muhammad Sa'id Babalsil, ya. Kemudian juga kepada Sayyid Husain ibn Muhammad al-Hibsyi dan Syekh Muhammad ibn Sulaiman Hasbullah al-Makki, belajar tafsir, hadis dan juga fikih. Ya, banyak, beliau belajar dari banyak para ulama di Masjidil Haram di Mekah ketika itu. Ya, akhirnya pun beliau lama belajar di sana dan beliau pun menjadi pengajar. Akhirnya beliau pun mengajar di Masjidil Haram ketika itu. Ya, akhirnya beliau mengajar di Masjidil Haram dan rumah beliau yang ada di sana ketika itu ditempati sebagai ma'had juga. Jadi beliau punya dalem beliau gitu. Ya, itu ada beberapa pelajar yang belajar di sana. Ya. Banyak yang belajar kepada beliau, diantaranya yang belajar kepada beliau adalah Syekh Sulaiman Samdani, kemudian Said Muhsin ibn Ali al-Musawa, kemudian Syekh Abdurrahman bin Yusuf al-Mudarisi, kemudian Syekh Abdul Sattar ad-Dihlawi dan Said Alwi bin Abbas al-Maliki. Ya. Kemudian Syekh Muhammad Ahmad bin Idris Bukuri, ya orang Bogor, yang orang Jawa, dan banyak para ulama yang belajar kepada beliau. Dan beliau pun wafat di Mekah pada tahun 1387. Baik. Itu adalah sekilas tentang penulis, yaitu Syekh Muhammad Muhtar Atarid Al-Buguri Al-Jawi Al-Makki Asy-Syafi'i. Ya. Baik. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah kita pembahasan tentang kitab ini. Ya, tadi kita sebutkan bahwasanya kitab ini adalah penjelasan tentang kehalalan belut dan beliau sedang membantah orang yang mengharamkannya. Poin pertama dalam pembahasan dalam kitab ini adalah asal usul kenapa beliau sampai menulis risalah ini. Ya, risalah ini berapa halaman ini ya? Ini ada sekitar, tidak ada nomor halamannya. Ada. Ya, risalah yang cukup tipis, ya, hanya sekitar 15 atau lebih sedikit gitu ya, nggak sampai 20 halaman. Tapi masya Allah isinya adalah ilmu yang luar biasa, ya, ilmu yang luar biasa. Baik. Poin pertama dalam pembahasan kitab ini, beliau menyebutkan alasan mengapa beliau sampai mengarang kitab ini. Ya. Dan di sini beliau mengatakan, ya, bahwasanya Syekh Muhammad Mukhtar Atarid ini ketika di awal tahun 1329 Hijriah, ya, di awal tahun 1329 Hijriah, terjadi dialog, terjadi perdebatan, ya, antara penuntut ilmu yang ada di Hijaz ketika itu. Ya, karena beliau tinggalnya di Mekah, ya. Jadi di Mekah itu terjadi perselisihan. Ya, terjadi perselisihan. Ya. Masalah apa? Masalah belut. Karena orang Jawa itu, kalau mereka habis pulang atau para penuntut ilmu yang habis pulang dari kampung, mereka pergi ke sana, kemudian mereka bawa belut. Ya, kemudian dimakan di Mekah. Ada orang-orang, ya, penuntut ilmu yang asli Arab sana. Mereka melihat, ini makanan apa gitu ya, karena bentuknya mirip ular. Akhirnya pun terjadi perdebatan. Mereka mengatakan haram dan yang sini mengatakan halal. Ya. Akhirnya terjadi perdebatan dalam bentuk murasalah, saling berkirim surat, saling menulis risalah. Ya. Maka beliau di sini mengatakan, wa waqa'a bainahuma murasalatun bisu'ali wal jawab wahidun minhuma qala. Terjadi dialog, ya. Di satu sisi ada yang mengatakan qala bi hurmatil belut wastanada lidzalika bil awham allati sanubayyinuha ma'araddiha min ghairi naqlin min ulama'il madhab, ya. Ya. Mereka punya dalil. Kenapa mereka mengatakan haram? Baik. Yang mana beliau di sini membantah karena beliau condong kepada yang membolehkan, ya. Hingga pada akhirnya, ya, orang-orang yang mengatakan haram ini, ya, beliau mengatakan dalam risalah, ya, orang-orang yang mengatakan haram ini, mereka mengatakan dalam risalahnya, aqulu hadzanil jawabani darbun ghairu mubarrih bisayfin ghairu qati'
فأضربهم بسيف قاطع مثل السيف المذكور حتى انعزل اسمهم وأنا من أول الحرابة أحارب الفريقين لقصد وجزم اكتفاء الذين هم أشد اكتفاء لأثر الرسول صلى الله عليه وسلم. Ketika terjadi perdebatan antara orang-orang Jawa dengan orang-orang penduduk asli Arab, ya, orang-orang Arab, maka orang yang mengatakan haram tadi mengatakan bahwanya jawaban-jawaban yang disampaikan oleh orang Jawa ini adalah seperti pedang yang tidak bisa memotong, ya. Maka saya akan saya akan memukul mereka dengan pedang yang bisa memotong. Jadi ini sebuah kiasan dari orang yang mengatakan haram tadi, orang yang mendapat orang-orang Jawa yang menghalalkan tadi, bahwanya dalil mereka itu lemah, ya, tidak bisa dijadikan hujah, ya. Mereka mengatakan hatan azala ismuhum, ya, supaya hilang nama mereka, gitu ya. Dan beliau mengatakan, ya, dan maksud saya ini adalah benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Maka di sini pun mengatakan, falamma kana dzalika musyawwishan liqulubil awam wa muqi'an lisu'idzan bil ulama'il jawiyyin. Maka ketika kalimat ini, ya, bisa memunculkan stigma negatif bagi orang awam, ya, terhadap para ulama-ulama Jawa yang ada di Mekah ketika itu. Karena mereka mengatakan belut halal. Alladzina aftau bihilil belut, yang mereka memfatwakan dengan halalnya belut. Wa akaluhu, dan mereka memakannya bi anfusihim. Ya. Kemudian beliau mengatakan istakhartullah ta'ala an yuwaffiqani li jam'i kalami sadatinal ulama. Maka aku beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui jawaban yang keras dari orang yang mengharamkan ini. Maka beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau ingin menulis sebuah risalah yang beliau kumpulkan dari kalam-kalam para ulama mazhab Syafi'i. Alladzi yadullu ala hilil belut al-madhkur, yang menunjukkan atas kehalalan belut yang dijadikan perdebatan tersebut. Itu adalah alasan, ya. Jadi itu sekilas alasan kenapa beliau sampai menulis ini, karena kisahnya adalah itu tadi, ketika para thalibul ilmi dan juga para masyayikh Jawa yang ada di Mekah ketika itu, ya, ketika baru pulang dari tanah Jawa, mereka datang, ya, kemudian mereka membawa belut dari Indonesia. Kemudian ketika dimakan di sana dilihat, ada orang-orang yang bukan Indonesia, orang-orang Arab ketika itu melihatnya merasa ini barang yang haram, makanan yang haram. Maka para ulama pun membantah hal tersebut, ini bukan yang haram tapi yang halal. Dan terjadi perdebatan hingga akhirnya orang-orang yang mengatakan haram tadi menggunakan suatu kalimat yang ditakutkan dengan kalimatnya itu bisa menimbulkan stigma negatif kepada orang awam terhadap para ulama dan para penuntut ilmu Jawa yang ada di Mekah ketika itu. Maka beliau menulis risalah ini untuk membantah, ya, untuk benar-benar membantah dalil-dalil yang mengatakan belut ini haram, ya. Maka beliau memberikan judul ini apa? As-Sawa'iqul Muhriqah lil Awhamil Katsibah. Ini adalah sambaran yang menghanguskan prasangka-prasangka dusta, gitu ya, terhadap pengharaman belut ini. Maka beliau menyebutkan dalil-dalil. Baik. Pembahasan yang kedua adalah pembahasan dari, atau poin yang kedua dari pembahasan kitab adalah isi, ya. Isi. Beliau sangat bagus ketika memberikan tartib, ya, tartibul bayan beliau sangat bagus. Jadi beliau tidak langsung masuk kepada bantah-bantah seperti itu, tapi beliau memberikan mukadimah yang sangat bagus. Jadi di awal kitab beliau menjelaskan bahwasanya hewan, ya, hewan itu terbagi-bagi. Ya, hewan itu terbagi menjadi 5 kata beliau. Kalau dalam mazhab Syafi'i, hewan yang pertama adalah hewan yang hanya hidup di darat, tidak bisa hidup di laut, tidak bisa hidup di air, bukan di laut, ya, tidak bisa hidup di air. Kemudian yang kedua adalah hewan yang bisa hidup di darat dan bisa hidup di air, tapi bihayatin ghair mustaqirrah, atau disebutkan dengan bihayatil madbuh, ya. Jadi
dia bisa hidup tapi hanya sebentar saja di dalam air, tidak selamanya, karena dia hidupnya aslinya adalah di darat. Gitu. Kemudian hewan jenis ketiga adalah hewan yang bisa hidup di kedua alam tadi, bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Kemudian yang ketiga, hewan yang hidupnya aslinya adalah air, ya, aslinya ada air dan tidak bisa hidup di darat sama sekali. Kalau dia berada di darat, dia sudah mati, tidak bisa. Ada hewan yang hidup di air, aslinya air, tapi bisa naik ke darat. Hanya saja, yaitu tadi, bihayatin ghair mustaqirrah atau bihayatil madbuh, istilahnya para ulama seperti itu. Dia bisa naik ke darat, cuma hanya sebentar saja, ya, sebentar saja. Jadi beliau membagi dulu, ya. Kemudian beliau juga menjelaskan, ya, tentang arti bahar, ya. Karena pendalilan para ulama tentang kehalalan hewan yang ada di air itu bukan hanya di air laut, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, uhilla lakum saydul bahri, ya, uhilla lakum saydul bahri. Maka di sini beliau menyebutkan tafsir tentang saydul bahri. Apa yang dimaksud dengan bahar? Intinya adalah al-bahr itu maksudnya air, ya. Entah itu air laut, air parit, atau air sungai, atau air kolam, atau air genangan, ya, atau air genangan. Kalau orang Jawa mengatakan kubangan. Kubangan itu kumpulan air yang berada di satu tempat di tanah, yang mana dia hanya ada air ketika dia ada hujan. Ya, ketika ada hujan dia terisi air. Nah, di situ terkadang ada hewan yang masuk di situ. Itu pun masuk dalam kaidah bahar. Baik. Kemudian juga beliau menyebutkan tentang mendefinisikan belut yang kita makan ini seperti apa. Ya, karena orang-orang yang mengatakan ini haram itu sebenarnya mereka kurang paham. Ya, kurang paham belut ini seperti apa, gitu. Jadi beliau di sini memberikan pengertian belut itu adalah hewan, ya, di awal tadi disebutkan hewan yang sejenis ikan, panjang seperti ular, tapi bukan ular, ya. Akan tetapi dia tidak punya sisik, ya. Warnanya kekuningan, ya. Hidupnya di pinggiran, ya, sungai atau persawahan, gitu. Di dalam lubang yang terisi dengan air, ya, di dalam lubang yang terisi dengan air. Nah, dan beliau menjelaskan bahwasanya ini masuk yang halal. Kenapa masuk yang halal? Karena hewan belut ini tidak bisa hidup, ya, di darat. Ya, dia masuk golongan hewan yang kedua tadi, atau golongan hewan yang kelima tadi, yaitu hewan yang aslinya adalah di air, akan tetapi dia bisa hidup di darat tapi tidak lama. Ya, dalam artian dia hanya kalau ada butuhnya saja ke darat, gitu ya. Ya. Jadi hidup aslinya adalah di dalam air. Karena tidak kuat kalau hidup di darat, dibiarkan dia akan mati. Baik. Makanya beliau di sini memberikan penjelasan fi hijrin mamlu'in bil ma', di dalam lubang yang diisi dengan air. Baik. Dan orang yang mengatakan haram tadi mengatakan, ya, di antara hujah mereka adalah bahwasanya hewan ini hidup di dua alam, hidup di air dan juga hidup di darat. Ya, itu karena dia tidak mengerti hakikat belut ini. Ya, ala kulli hal begitulah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mukhtar At-Tarid ini. Ya, beliau mengatakan ini halal, ya, tidak seperti yang disangkakan oleh orang yang mengharamkannya, ya. Karena mereka tidak mengetahui hakikat belut ini seperti apa. Ya, belut itu tidak bisa hidup kecuali di rumahnya. Ya. Kalau dia dikeluarkan dari situ, dibiarkan di darat, dia akan mati kalau tidak ada air sama sekali. Ya. Dia bisa berjalan di darat, ya, misalkan di lumpur seperti itu, ya, karena ada butuhnya. Karena ada butuh. Akan tetapi kalau rumah aslinya harus ada airnya. Karena kalau tidak ada air dia akan mati. Dan disebutkan di sini sejenis dari ikan karena memang di bawah bagian lehernya itu ada lubang seperti ciri ikan, ya. Seperti ciri ikan, seperti ada ingsannya, ada insang, ya. Dan itu merupakan ciri ikan, ya. Jadi di sini kesimpulan beliau adalah halal. Kemudian
Bagian yang ketiga dari pembahasan kitab adalah kita baca sedikit dari khatimah dari risalah ini. Beliau mengatakan hadza akhiru ma auradna jam'ahu min kalami sadatinal fuqaha. Ini adalah akhir dari apa yang kita inginkan untuk kita kumpulkan dari ucapan-ucapan para ahli fikih. Fanarju mimman ittala alaihi an yatafaddalu bin nadhar fihi. Maka bagi yang melihatnya ya silakan untuk mengeceknya kemudian memahaminya. Wa yunabbihu ma waqa'a fihi minal khata' ba'da kamali ta'ammul. Dan kalau misalkan ada salahnya maka silahkan diingatkan ya, dengan syarat benar-benar sudah dibaca keseluruhan, kemudian juga sudah diperhatikan risalah ini. Jangan cuma baca judulnya, baca sehalaman dua halaman kemudian sudah mengomentari. Wa nahnu musta'idduna liqabuli dzalika, dan kami siap untuk menerima itu. Nah, ini adalah ciri ulama rabbaniyin. Ya, tidak mengutamakan hawa nafsu tapi mengutamakan ilmu. Wa mutasyakkiruna li anna jam'ana hadza ma'al kusur, dan kami akan merasa berterima kasih karena upaya kami ini ya tentu banyak kekurangan ya. Dan kemudian beliau menutup dengan sholawat, kemudian menutup dengan memuji Allah Subhanahu wa taala ya, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW dan juga para keluarga beliau dan juga para sahabat beliau dan para tabi'in. Kemudian di akhirnya beliau mengatakan tamma taswiduhu as-sa'ah at-tasi'ah min lailatil itsnain thamina Muharram sanah 1329. Beliau mengatakan selesai penulisan risalah ini di jam 9 malam ya, di jam 9 malam Senin tanggal 8 Muharram tahun 1329 Hijriah ya. Berarti sekitar 20 tahun sebelum beliau wafat gitu. Baik. Ini adalah bayan atau penjelasan ringkas ya, atau bisa disebut resensi ya, singkat dari risalah As-Sawa'iqul Muhriqah lil ahwahamil kadzibah fi bayani halil belut wa raddi ala man harramah, atau bisa dikenal dengan kitab belut yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mukhtar Ibn Atarid Al-Jawi Al-Bogori, beliau dari Bogor yang beliau mengajar di Mekah. Semoga bisa memberikan manfaat bagi yang ingin membaca risalah ini ya, silakan di download di internet, insyaallah sudah ada PDF-nya ya, tapi dengan tulisan yang mungkin cukup agak sulit dibaca, dan ada beberapa istilah-istilah yang tidak berasal dari bahasa Arab ya. Di antaranya belut, ini bukan bahasa Arab ya, tapi beliau tulis dengan Arab belut. Kemudian nanti ada situ pembahasan tentang remis, pembahasan tentang keong, juga beliau nulisnya dengan keong seperti itu, dengan bahasa Arab. Baik. Ala kulli hal wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.